Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih dari kutipan buku The Psychology of Money. Iya, buku ini argumennya kuat ya. Betul. Intinya ngurusin uang itu ternyata lebih banyak soal psikologi kita, emosi, kebiasaan, hal-hal nggak terduga. Bukan cuma soal angka sama rumus kayak fisika gitu. Menarik. Jadi bukan sekedar hitung-hitungan ya. Iya, bukan cuma itu. Nah, tujuan kita kali ini apa? Kita mau coba bongkar beberapa ide kunci nih. Gimana pengalaman pribadi, terus faktor keberuntungan, sama ekspektasi kita itu ngebentuk keputusan finansial. Seringnya sih caranya bikin kita mikir ulang. Oke, siap. Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Yuk. Nah, buku ini langsung mulai dengan sesuatu yang menurut saya cukup menantang anggapan umum. Soal jadi kaya itu nggak selalu butuh otak finansial yang encer banget. Oh ya, contohnya gimana tuh? Ada contoh ekstrim nih, Ronald Read. Pernah dengar? Petugas kebersihan sama pom bensin? Oh iya, yang itu ya. Betul. Dia diam-diam bisa ngumpulin 8 juta dolar. Cuma dengan nabung dikit-dikit sama investasi di saham blue chip gitu. Puluhan tahun tapi ya. Wow, 8 juta dolar luar biasa sih itu. Kan? Di sisi lain, banyak loh yang jenius finansial malah bangkrut. Gara-gara apa? Emosinya nggak kekontrol. Jadi ini bukti telak sih. Perilaku Anda tuh seringkali ngalahin kecerdasan Anda kalau urusan uang. Betul sekali. Nah, yang menarik di sini tuh gimana pengalaman personal kita masing-masing itu ngebentuk kacamata kita ngelihat uang, ya kan? Maksudnya gimana tuh? Ya, apa yang Anda anggap masuk akal soal uang, mungkin buat saya aneh. Sebaliknya juga gitu. Bukan karena siapa lebih pintar, tapi ya karena hidup kita beda aja. Oh, oke. Generasi beda, kondisi ekonomi keluarga pas kita tumbuh beda, bahkan ya sekedar beruntung atau apes aja. Semua ini ngebentuk model mental kita. Cara kita nangkep dunia finansial itu kerja. Jadi nggak ada yang beneran gila gitu ya kalau ambil keputusan finansial? Nah, itu dia. Mereka cuma bertindak berdasarkan peta realitas yang unik di kepala mereka masing-masing gitu. Menarik banget. Kalau gitu pengalaman pribadi sepenting itu, ini pasti ngaruh juga dong ke cara kita lihat keberuntungan sama resiko? Oh, jelas banget. Buku ini kan kasih contoh bagus tuh, Bill Gates. Dia kebetulan sekolah di satu dari sedikit banget SMA di dunia yang punya komputer tahun 1968. Iya, itu kan keberuntungan yang langka banget ya, 1/1.000.000 mungkin. Banget. Tapi di saat yang sama ada temennya, Ken Havens, sama cerdasnya, potensinya sama gedenya, tapi meninggal kecelakaan gunung sebelum lulus. Aduh. Tipis banget kan? Batas antara sukses besar sama nasib tragis. Ini beneran pengingat sih kalau tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Betul, dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, pahamin peran keberuntungan ini penting banget. Biar kita lebih rendah hati pas berhasil, Iya benar. dan mungkin ya lebih bisa maklum lah kalau orang lain atau bahkan diri kita sendiri gagal. Ada cerita bagus tuh dari Kurt Vonnegut. Oh ya, gimana ceritanya? Dia sama Joseph Heller lagi di pesta mewah punya miliarder manajer investasi. Terus Vonnegut nanya ke Heller, gimana perasaannya lihat si tuan rumah bisa dapat duit sehari lebih banyak dari total pendapatan novel Catch-22 Heller seumur hidup? Wah, nyesek juga ya pertanyaannya. Terus Heller jawab apa? Jawabannya keren banget. Dia bilang, aku punya sesuatu yang gak akan pernah dia miliki. Apa tuh? Rasa cukup. Nah, ini dia nih. Mungkin skill finansial paling susah itu ya tahu kapan harus berhenti geser tiang gawang ekspektasi kita. Capek kan kalau ngerasa kurang terus? Wah, dalam banget itu. Rasa cukup. Ini nyambung banget ya sama gagasan lain di buku ini soal apa sih bentuk kekayaan tertinggi itu? Gimana tuh kaitannya? Katanya bukan soal punya barang mewah, tapi kekayaan sejati itu kemampuan buat bangun pagi, terus bilang, hari ini saya bisa lakukan apa aja yang saya mau. Punya kendali penuh atas waktu kita. Gimana Anda lihat ini? Oh, itu nyambung banget. Ada psikolog, Angus Campbell. Dia neliti soal kebahagiaan. Oke. Dia nemuin kalau faktor penentu kebahagiaan yang paling konsisten itu bukan pendapatan atau status loh, tapi perasaan punya kendali atas hidup sendiri. Nah, itu dia. Kontrol ya. Betul. Jadi, pakai uang buat beli kendali atas waktu Anda, kemampuan milih mau ngapain, kapan, sama siapa, itu dividen tertinggi yang bisa dikasih sama uang. Jadi nabung nggak melulu buat beli barang gitu ya? Iya. Mungkin artinya nabung lebih dari yang Anda pikir perlu.
Bukan buat target spesifik kayak mobil atau rumah lebih gede, tapi buat fleksibilitas, buat punya pilihan, buat kebebasan di masa depan. Itu penggunaan uang yang paling ngaruh ke well-being, kesejahteraan kita. Oke, jadi banyak banget ya poin pentingnya. Kalau dirangkum nih, dari diskusi kita, apa aja intisarinya buat Anda? Yang paling kerasa sih, pertama perlunya rendah hati ya pas kita sukses, dan bisa maafin diri sendiri kalau gagal. Setuju. Terus? Terus fokus nabung secara konsisten. Ini penting banget. Bahkan kalau belum ada tujuan spesifik yang jelas banget gitu. Nabung untuk fleksibilitas tadi ya? Iya. Dan yang terakhir, pakai uang sebagai alat buat dapat kendali lebih besar atas waktu kita. Itu kunci banget sih. Mantap. Ada lagi mungkin? Dan mungkin yang paling dasar ya, kelola uang Anda dengan cara yang bikin Anda bisa tidur nyenyak malamnya. Nah, Ini penting banget nih. ini penting banget nih. Itu sering jadi kompas terbaik deh buat hampir semua keputusan finansial. Kalau sebuah strategi atau keputusan bikin Anda cemas terus, ya mungkin emang nggak cocok buat Anda. Sebagus apapun kelihatannya di atas kertas. Betul. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Kita semua ini kan pasti berubah ya seiring waktu. Tujuan hidup kita, apa yang kita pengen, apa yang bikin kita happy, itu kan berkembang terus. Iya, nggak ada yang sama terus. Dan kita jarang bisa nebak dengan pas kita di masa depan bakal jadi kayak gimana. Nah, ingat fakta ini, gimana caranya Anda bisa mulai bangun fleksibilitas semacam ruang gerak atau bantalan buat salah, gitu, ke dalam rencana keuangan jangka panjang Anda sekarang. Menarik. Biar bisa ngakomodir diri Anda di masa depan, yang mungkin prioritas sama keinginannya udah beda banget sama hari ini. Sesuatu untuk dipikirkan ya.